Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Amalia Firanto dengan NIM C1B021147. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Interpersonal dan Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan dan saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Kemajuan teknologi memungkinkan kita melakukan komunikasi dan kerjasama jarak jauh dengan rekan bisnis, pelanggan, serta investor kita. Kita dapat melakukan komunikasi online melalui aplikasi online messenger, bahkan dapat berkomunikasi tatap muka seperti di Skype, Google Meeting, Zoom. Teknologi juga memberi kita kesempatan untuk mengawasi bisnis kapanpun dan dimanapun. Misalnya saat lagi di rumah, kita tetap bisa mengawasi bisnis kita. Dan juga pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita juga dapat menganalisa aktivitas perusahaan dan masyarakat yang menjadi target kita. Saat ini banyak software atau website yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi bisnis dan target pasar seperti Oracle dan SAS Statistical Analysis System. Pertanyaan ketiga, jelaskan adakah pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis? Tentu ada. Keberadaan teknologi berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Teknologi tidak hanya memasarkan produk, tetapi dapat membantu mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang lebih inovatif dan efisien untuk meningkatkan penjualan bisnis. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Selain itu, teknologi juga memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi pemasaran. Pertanyaan keempat, jelaskan manfaat teknologi komunikasi bisnis terhadap kemajuan organisasi. Dengan menerapkan teknologi komunikasi di dalam suatu organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategis. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Pertanyaan kelima, jelaskan efisien manakah pembuatan data dengan manual atau menggunakan teknologi, dan berikan contoh perbedaannya. Menurut saya, yang lebih efisien adalah pembuatan data dengan teknologi, karena dengan teknologi melakukan suatu pekerjaan jauh lebih cepat, apalagi dalam pembuatan data. Contohnya dalam pembukuan. Kalau dengan manual, pembukuan harus dilakukan dengan mencatat secara manual, mengharuskan membuat dan menghafalkan rumus-rumus tertentu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, serta hasilnya kurang efektif dan efisien. Sedangkan jika menggunakan teknologi, kita hanya perlu menginput data transaksi melalui sistem software, proses pembukaannya juga dapat dilakukan secara otomatis, waktu yang diperlukan jauh lebih cepat sehingga menghemat waktu dan tenaga, serta hasilnya lebih efektif dan efisien. Pertanyaan keenam, jelaskan peranan internet dalam organisasi bisnis. Saat ini, hampir semua orang sudah terhubung dengan internet. Semua kini mampu mengakses internet dari mana saja. Peran internet dalam sebuah organisasi bisnis adalah menjadi jembatan antara perusahaan yang berada di suatu kota atau negara dengan konsumen yang tidak diketahui keberadaannya. Internet mempermudah hubungan perusahaan dengan konsumen melalui jaringan dunia maya yang selalu terhubung. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin boards, kuesioner elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Pertanyaan ketujuh, jelaskan adakah hambatan bila organisasi menggunakan teknologi dan berikan contohnya.
Yang pertama, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Jika manajer atau pimpinan tidak dapat melihat pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang positif, tidak familiar dengan penggunaan teknologi seperti komputer, dan tetap pada keyakinan bahwa teknologi hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan skala besar, maka mereka tidak akan melibatkan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis juga disebabkan oleh kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Hal ini terjadi manakala manajer atau pimpinan organisasi perusahaan telah melek teknologi, sementara pegawai di bawahnya tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan teknologi yang digunakan. Itu akan menghambat. Yang ketiga, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang kurang memenuhi standar juga dapat mendatangkan hambatan tersendiri. Berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk komunikasi antara pembeli dan penjual umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang ada. Organisasi atau perusahaan yang berencana untuk menerapkan teknologi dalam komunikasi bisnis perlu melakukan proses pemilihan teknologi yang tepat sehingga benar-benar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada lambatnya koneksi internet. Organisasi atau perusahaan yang menjalankan bisnis secara online dengan mengadopsi e-commerce atau e-bisnis memerlukan ketersediaan broadband seperti DSL, fiber, atau broadband berkapasitas tinggi. Koneksi internet yang lambat menyebabkan lambatnya pengiriman data dan membuat organisasi atau perusahaan enggan untuk menggunakan internet dalam menjalankan bisnisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.